untuk kebutuhan harian atau standaran, saya rasa Krukas atau stang piston bawaan motor atau standar daripada motornya juga masih tahan ya. Dan untuk kebutuhan motor balap, balancer dan juga magnet jangan terpatok dengan satu ukuran ya. Kita bikin sesuai trek. Kalau treknya lebih panjang, kita main ke bobot yang lebih berat. Untuk trek yang patah-patah, mungkin kita main di bobot yang lebih ringan. Kurang lebih seperti itulah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesiaku, selamat berkarya, masih di C2 Speed ya. Pagi ini kita mau bagi-bagi trik dan tips ya untuk di bagian Krukas C-Series tipe ya. Untuk motor balap harian atau semi balap juga bisa ya. Kali ini kita akan bagi-bagi tips dan juga triknya, dan pemilihan bearing Krukas dan juga stang piston yang bagus untuk di bagian Krukas motor C-Series all tipe ya. Oke. Pada penggunaan Krukas di C-Series untuk itu kebutuhan road race, liaran atau harian ya, kita nggak pernah muluk-muluk ya. Maksudnya kita nggak pernah pakai part-part yang apa namanya, yang terbilang wah atau mewah ya. Seperti di video-video saya sebelumnya, di motor-motor balap sekalipun kita tetap menggunakan Krukas bawaan motor ya. Itu pun Krukasnya, kalau si Krukas bawaannya sendiri itu masih bagus atau layak pakai ya. Terkecuali si lubang pin big end-nya udah longgar, baru kita ganti. Diganti pun kadang kita suka minta yang original lagi ya. Kita nggak minta yang muluk-muluk ya. Oke, langsung aja untuk pemilihan bearing sokar atau bearing Krukas ini. Untuk kebutuhan seperti road race atau drag race atau grass track, kita pakai tipe yang C4 ya. Nah, kurang lebih seperti ini contohnya nih. Bentar. Nah, C4. Nah, ini contoh aja ya. Ini cuma sekedar contoh, bukan endorse, bukan iklan atau apalah, pokoknya ini cuma sekedar contoh. Kalau untuk mereknya sendiri bebas ya. Nah, cuman di sini kita perhatikan, nah, lahar Krukas untuk C-Series itu kan 6304 ya, kiri kanan sama. C-Series pakainya 6304. Nah, 6304 yang kiri dan yang kanan juga sama. Tapi untuk kebutuhan balap seperti drag, road race atau grass track, kita pakai yang tipenya C4. Nah, tipe C4 guys ya, tipe C4. Kenapa pakai tipe C4? Karena putaran daripada bearingnya lebih ringan. Putaran daripada bearingnya lebih ringan. Nah, untuk tipenya seperti ini tuh. Tutupnya pakai teflon. Bentar kita buka.
Tipe bearingnya seperti ini. Ini C4 ya, untuk tipe C4. Nah, tutup bearingnya seperti ini tuh. Detailnya seperti ini guys. Ini bagian yang sebelah sini, untuk bagian yang sebelahnya seperti ini tuh. Cepat haus nggak? Ya itu kalau masalah haus, cepat haus atau enggaknya itu tergantung perawatan ya. Dikasih olinya oli apa dulu gitu. Kalau olinya oli bagus, bukan oli KW, pasti awet. Nah, sedangkan untuk harian, nah ini kan jelas tuh C4 ya. Sedangkan untuk harian kita biasanya kasih lahar sokar atau lahar krukas dengan kode C3, yaitu kualitasnya di bawah C4 ini ya. Untuk tutup dan ininya hampir sama seperti bawaan. Nah ini C3, ini C3 ya yang dipakai, yang nempel di krukas ini tipenya C3. C3 itu kalau mereknya sendiri bebas, mau merek apa aja, mau Daytona, mau TDR, mau BRT, itu bebas ya, tergantung atau sesuai isi dompet aja. Cuma kita kasih saran aja ya, cuma ngasih saran atau tips dan triknya aja. Untuk pemilihan stang piston, stang pistonnya sendiri kita masih lebih dominan ke stang piston original bawaan ya. Kalau misalkan Honda C-Series, kita pakainya ya Honda genuine part aja, AHM. Paling rendah itu kita pakai federal part ya, kalau untuk harian. Kalau untuk balap kita pakai Honda genuine part aja. Sedangkan untuk pada motor Yamaha seperti Jupiter, kita pakai Yamaha genuine part aja stang pistonnya ya. Setelah itu kita balancing ulang keseimbangan daripada as kiri dan as kanannya ya, kurang lebih seperti ini. Setelah center atau setelah balance ya, keseimbangan daripada kiri kanannya asnya, kita kasih sedikit lasan ya di sini. Kita kasih sedikit lasan di sini, mau 1 titik, 2 titik atau 3 titik itu bebas ya. Kalau udah center, kita kasih sedikit las biar gak melintir ya. Dan untuk bobotnya sendiri, tips dan triknya atau tipsnya sendiri untuk bobot daripada kiri kanannya, kalau untuk harian mending pakai di magnet 900. Untuk maksud saya balancer 900, magnet 1,1 kilo atau 1100 gram. Untuk harian, saya ulangi sekali lagi, kalau untuk kebutuhan harian saya sarankan, ini versi saya ya, saya sarankan untuk harian bobot daripada magnet pakainya 1,1 kilo atau 1100 gram, sedangkan untuk balancer pakai 900 gram ya. Sedangkan untuk kebutuhan balap, itu beda-beda ya, sesuai track sama kebutuhan ya. Ada yang pakai 800 per 600, ada yang pakai 800 per 650, ada yang pakai 900 750. Selisihnya maksimalnya 250 gram selisihnya. Kalau kita pakai selisihnya 200 gram ya. Maksudnya selisih di sini, untuk misalkan yang kiri 1 kilo, yang kanan kita kasih 800 gram atau 8 ons. Untuk yang kiri 1 kilo, yang kanan 8 ons. Untuk selisihnya kurang lebih seperti itu. Ada juga yang pakai selisih 150 sampai 250 gram selisihnya ya. Kalau misalkan yang kiri 1 kilo, yang kanan 750 atau 7,5
ons ya. Di setup aja sampai benar-benar enak, sampai ketemu ya settingannya. Soalnya di settingan itu suka lari-lari, malahan suka ngumpet, jadi susah dicariin itu settingan. Bercanda guys, bercanda. Nah, untuk semua motor juga sama ya. Kita lanjut ke pembahasan. Untuk semua motor juga sama. Versi saya semua masih pakai spare part bawaan motor. Saya anjurkan untuk pakai spare part bawaan motor karena ya barangnya nggak susah dicari. Untuk kekuatan ya mungkin udah dicoba lah, udah kecoba ya kalau spare part bawaan. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk tips dan trik daripada Krukas untuk pemakaian harian, liaran, bore up sampai balap ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditinggalkan aja di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.